Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat itu Allah masih bisa berikan kita kekuatan untuk dibangunkan dari tidur yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sahur, salat sunnah, dan diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, salat subuh berjamaah. Setelah itu Allah masih diberikan kita nikmat untuk bisa duduk di majelis ilmu. Semoga susah payahnya kita pagi ini dalam menjalankan ibadah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang banyak bersalawat dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jamaah kuliah subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan cerita-cerita kita tentang Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi terus berlanjut ceritanya. Ya. Kita sekarang mulai kemarin menginjak peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, yaitu Perang Khandaq atau dikenal juga dengan nama Perang Ahzab. Kemarin sudah kita ceritakan tentang masalah apa yang menyebabkan terjadinya perang Khandaq. Kan kalau perang Badar masalahnya Rasulullah mencegat kafilah dagang yang berkekuatan 2.500 ekor unta yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Niatnya mencegat kafilah dagang, tetapi yang terjadi adalah perang ya, antara 314 pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan pasukan lengkap 1.000 orang dari kafir Quraisy. Dengan kekalahan dari kafir Quraisy, 70 orang lebih mati, tewas ya. Sementara dari pihak kaum muslimin 13 orang lebih yang syahid pada saat perang Badar, yaitu pada tahun kedua Hijriah tanggal 2 Ramadan. Terus gara-gara kekalahan di perang Badar ini yang menyebabkan terjadinya perang Uhud. Ya, perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah tanggal 15 Syawal setelah Idul Fitri. Ya. Perang Uhud ini kekalahan ada di pihak kaum muslimin. Ya, 70 orang lebih sahabat syahid. Ya, dari tadinya 700 orang berkurang 600 lebih. Ya. Terus tanggal 16 Syawal turun perintah Allah, Nabi memerintahkan untuk melakukan pengejaran. Satu hari kalah perang, tanggal 15 hari Sabtu Syawal, tanggal 16-nya Nabi memerintahkan orang-orang yang ikut perang di perang Uhud, ya, yang masih luka-luka dan lain sebagainya, itu untuk menyerang, mengejar pasukan Quraisy yang sudah pulang ke arah Makkah. Disebut dengan perang Hamrad Asad. Ya. Nabi berdiam diri selama 3 hari karena di surat tantangan tidak datang orang Quraisynya. Ya. Itu peristiwa yang melandasi terjadinya suatu peristiwa. Perang Khandaq, ya. Setelah perang Hamrad Asad ini, Nabi juga melakukan pertempuran-pertempuran. Salah satunya adalah penyerangan terhadap Bani Sulaim. Ya. Yang kedua, penyerangan terhadap Bani Ghatafan. Ya. Di antara semua suku-suku kabilah Arab ini, ya, yang paling besar pasukan perangnya adalah Bani Ghatafan. Karena Bani Ghatafan ini pasukan perangnya saja bisa ada 5.000 orang. Pasukan perangnya. Kalau kita bicara pasukan perang berarti laki-laki dewasa. Nah, berarti kalau anggotanya lebih banyak lagi gitu kan. Bani Ghatafan ini bisa 10.000 orang lebih anggotanya. Sementara pasukan Madinah saja angkatan perangnya Nabi paling terkumpul 1.000 orang. Ya, berarti kita berpikir bagaimana besarnya Bani Ghatafan. Cuman kan kita kan yang tahu sejarah tarikh Islam kan Quraisy, Madinah gitu kan. Sementara di Madinah sendiri ada beberapa suku
Ya, suku Aus dan suku Hadraj ini yang memeluk Islam. Sementara masih ada 3 suku lagi di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi yang memang sudah tinggal di Madinah. Yang pertama adalah, Pak Ir masih ingat 3 suku Yahudi? Umur seket ku ya emang kadang-kala manjing kieu kanan metu kiri gitu kan. Umur seket kadang-kala apa beli kelingan terus sejarah Islamnya ini gitu kan, sirah nabawiyahnya ini gitu kan. Panono masih ingat Panono? Nah, kalau rumus-rumus insya Allah Panono ingat kayaknya. Kalau rumus-rumus dalil Pitagoras apa semua kayaknya masih ingat ya. Aljabar gitu kan. Ya. Pak Nasir biasanya ingat nih. Dayak, suku Bima gitu ya, Sasak. Jadi di Madinah itu ada 5 suku. 3 sukunya keturunan Yahudi, 2 sukunya asli Arab. Yang Arab ini namanya Aus dan Hadraj. Ini yang menjadi penyokong utama Nabi di Madinah selain orang Muhajirin yang pindahan dari Mekah. Suku Aus dan Hadraj inilah yang disebut orang-orang Ansor. Ya. Muhajirin kan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sementara orang Ansor, orang yang menyambut orang ketempatan. Nah, orang ketempatan di Madinah itu adalah suku Aus dan suku Hadraj namanya. Disebutnya orang Ansor. Nah, ada 3 suku lagi dari di Madinah itu, yaitu suku Yahudi. Yahudi ini ada 3 suku, 3 kabilah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nazir. Yang keempat Bani Quraidah. Jadi 3 suku. Nah, pada saat perang Khandaq, yang sisa ada di Madinah tinggal 1 suku. Bukan suku kanan, bukan suku kiri, Pak Ir. Ya, suku Sikil. Ya. Nah, suku kabilah. Nah, yang tersisa di Madinah adalah kabilah atau suku Bani Quraidah. Sementara Bani Nazir dan Bani Quraiqah itu sudah terusir dari Madinah. Nah, maka ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perang Khandaq. Adanya dendam dari suku Nazir dan suku Bani Qainuqa terhadap Nabi SAW di Madinah. Ya. Kenapa dendam? Karena mereka diusir dari Madinah. 2 suku ini diusir oleh Nabi. Kenapa? Kemarin sudah diceritakan sebetulnya. Kenapa Bani Qainuqa terusir? Karena ada 1 orang Bani Qainuqa yang mengganggu wanita muslim sehingga terbuka auratnya terus dibunuh. Umat Islamnya ada yang dibunuh, dikeroyok. Nabi meminta yang royoknya untuk diadili, tapi mereka tidak mau, akhirnya dikepung selama 1 minggu. 1 minggu Bani Qainuqa menyerah, akhirnya diusir oleh Nabi dari kota Madinah keluar. Mereka menduduki tempat di Khaybar. Ya. Nanti ada setelah perang Khandaq ada namanya perang Khaybar. Setelah perang Khandaq ada namanya perang Khaybar. Nah, setelah Bani Qainuqa terusir, Bani Nazir. Bani Nazir pun terusir. Kenapa Bani Nazir ini terusir dari Madinah? Karena ceritanya Nabi mau membayar diat. Diat itu kalau orang di ketentuan di Arab Saudi, di Jazirah Arab itu, kalau ada 2 orang berkelahi, 1 orang meninggal, maka yang meninggal ini, yang hidup itu membayar diat, ganti rugi. Ya, membayar diat ganti rugi. Nah, maka Nabi waktu itu mau membayar diat kepada suku Arab yang belum Islam. Kebetulan suku Arab ini adalah sekutunya atau di bawah perlindungan Yahudi Bani Nazir. Maka Nabi datang ke Bani Nazir bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Zubair bin Awam. Nabi duduk di rumah orang Bani Nazir. Nah, pemuka Yahudi Bani Nazir bermusyawarah, kapan lagi kita mau bunuh Muhammad? Mumpung Muhammad ada di kampung kita, lagi duduk-duduk. Siapa yang mau siap bunuh Muhammad? Kata salah satu petingginya, saya siap. Gimana caranya? Saya mau naik ke atas gedung. Ya, kan kalau rumahnya orang-orang Arab dulu kan bukan rumah kayak sekarang yang ada gentengnya kan. Rumahnya kan kotak kayak gitu kan, kotak-kotak gitu kan. Nabi duduk di teras, dia naik ke atas. Bawa batu besar, niatnya mau menjatuhkan batu itu ke atas kepalanya Muhammad.
Tapi malaikat sudah ngasih tahu Nabi bahwa di atas ada orang yang mau membunuhmu. Maka Nabi langsung berdiri, langsung nggak ngomong apa-apa, langsung balik ke Madinah. Ya. Sampai-sampai Umar, Utsman, Abu Bakar dan Zubair pun bingung, ini Nabi kemana? Kok lama sekali nggak balik-balik? Akhirnya mereka balik ke Madinah, taunya Nabi sudah menyiapkan pasukan. Maka Nabi pun balik lagi ke Bani Nazir, ngepung, minta orang yang naik ke atas tadi, yang mau membunuh Nabi diserahkan untuk diadili. Tapi mereka tidak mau menyerahkan, akhirnya dikepung selama kurang lebih 30 hari. Setelah 30 hari, Bani Nazir menyerah, keputusannya diusir dari Madinah. Melanggar perjanjian. Mereka ini dendam, dua suku Yahudi ini. Akibat daripada dendam mereka pun memprovokasi. Mereka datang utusan, Bani Nazir dan Bani Qainuqa ini datang utusan ke orang kafir Quraisy. Ya, bagaimana orang Quraisy ini kan punya dendam juga nih. Ya, diprovokasi untuk menyerang Madinah. Abu Sufyan, pimpinan orang Quraisy, bertanya kepada orang Yahudi, menurut kalian agama mana yang benar? Agama kami orang-orang Quraisy yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Itu kata Abu Sufyan kepada petingginya orang Yahudi. Orang Yahudi ini sebetulnya mereka itu nggak cocok, nggak setuju dengan orang Quraisy yang menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan. Orang Yahudi itu menyembah Tuhan. Kenapa? Agama Yahudi, Pak. Yahudi kan agamanya nabi-nabi sebetulnya kan. Cuman kenapa mereka memusuhi Nabi SAW? Karena mereka itu tidak mau keturunan Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Kenapa orang Yahudi ada di Madinah? Kan pertanyaannya kayak gitu kan. Yahudi kan bukan di Madinah tempatnya. Kenapa ada orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nazir tinggal di Madinah? Karena mereka menunggu kedatangan Nabi. Di dalam Taurat sudah ada bahwa nanti Nabi itu lahir di Mekah akan hijrah ke Madinah. Mereka nunggu kedatangan Nabi. Yang ada di benak mereka, Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak, Ismail. Ishak menurunkan nabi keturunan Bani Israel. Ya. Jadi yang ada di benak mereka, Nabi terakhir itu, Yahudi tahu akan ada lahir Nabi terakhir. Makanya mereka menunggunya di Madinah. Karena mereka tahu Nabi akan hijrah. Tetapi yang mereka nggak sangka, Nabi terakhirnya keturunan dari Ismail. Nabi Ismail itu nggak turunkan nabi-nabi. Ya. Nggak ada nabi-nabi garis keturunan Nabi Ismail. Cuman terakhir saja ditutup dengan Nabi Muhammad SAW keturunannya Ismail. Sementara Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yahya itu semuanya keturunan dari Nabi Ishak. Makanya kenapa itu disebut Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Karena semua keturunan dari Ibrahim ke bawah itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu. Tetapi yang dari garis Ishak, cuman Ishak dan Muhammad SAW. Sementara yang dari Ismail, dari Ishak sampai dengan Nabi Isa itu dari garis keturunannya Nabi Ishak. Jadi ini Yahudi ini. Kenapa orang Yahudi itu tidak pernah ziarah ke Mekah sebelum? Kan tahu, Yahudi ini tahu Nabi sudah lahir di Mekah. Tapi kenapa mereka tidak ziarah ke Mekah tawaf? Karena mereka nggak mau nyembah berhala. Nah, pertanyaan Abu Sufyan kepada orang Yahudi yang datang ke dia untuk negosiasi adalah, bagaimana pendapatmu tentang agama kami? Mana yang benar, agama Muhammad atau agama kami? Kata Abu Sufyan. Yahudi ini tahu yang benar itu agamanya Nabi Muhammad. Tapi karena dia lagi lobby, dia bilang, oh agama kamu yang benar, agama kamu yang benar, agama Quraisy yang benar. Maka ya dibilangin kayak gitu kan semangat Abu Sufyan. Oke siap, kita akan berperang, saya akan kirim 3.000 pasukan. Jadi perang Khandaq itu lobbynya Yahudi karena dendam. Terus Yahudi pun melobi Bani Ghatafan, suku yang besar di daerah Najd. Akhirnya Ghatafan pun sepakat ngirim 2.000 pasukan. Terus Yahudi pun melobi satu
suku yang masih ada di Madinah. Bani apa Pak ya? Masih ada sisa satu suku yang di Madinah yang belum terusir. Koneko kan sudah terusir, Nazir sudah terusir, ada satu suku lagi, Quraidah, ya masih ada. Dilobi lagi sama orang Yahudi. Gimana caranya? Kamu ini ada di dalam, tapi kamu nyerang dari belakang. Sepakat. Padahal peraturan perjanjian Madinah itu, ya ada satu negara. Negara itu kan ada orang Islam, ada orang non-Islam, Buddha, Hindu. Perjanjiannya apa? Piagamnya. Kalau negara itu diserang, yang melindungi negara itu kan bukan hanya orang Islam, semua penduduknya kan. Sama dengan Madinah, Pak. Piagam Madinah itu kalau Madinah diserang, maka bahu-membahu yang mempertahankan Madinah adalah semua penduduk Madinah, mau agama apapun. Jadi Yahudi pun teken perjanjian. Kalau Madinah diserang, maka orang Yahudi pun wajib ikut berperang. Nah ini diprovokasi. Dan memang dasarnya orang Yahudi ini dendam kepada Nabi. Kenapa? Bukan dari golongan mereka. Mereka itu kan gitu. Nabi kalau cocok mereka ikuti. Kalau nggak cocok, Nabinya dibunuh. Coba kita lihat sejarah Islam. Sejarah Nabi-Nabi. Berapa banyak Nabi? Hampir semua Nabi itu dibunuh oleh orang Yahudi. Dari golongan Yahudi. Dari Bani Israel. Ada yang digergaji badannya. Ada yang diracun. Ada yang dipenggal. Hampir semua Nabi-Nabi Yahudi itu dibunuh. Kenapa? Mereka nggak cocok dengan Nabi. Nah ini, kenapa disebut perang Ahzab? Karena yang terjadi adalah perang sekutu. Beda dengan perang Badar, beda dengan perang Uhud. Kalau perang Badar, kaum muslimin, kafir Quraisy, jelas musuhnya. Perang Uhud, sama. Kaum muslimin, Madinah dengan orang Quraisy, Quraisy Mekah. Begitu perang Ahzab, musuhnya ini ada Bani Ghatafan 2.000 orang. Ada Quraisy 3.000 orang. Ada kaum Yahudi Bani Qainuqa 1.000 orang. Yahudi Bani Nazir 1.000 orang. Ditambah lagi musuh dalam selimut Bani Quraidah nyerang dari belakang. Karena posisi Madinah itu ya, di bagian belakang ada kebun kurma. Sebelahnya lagi ada apa namanya? Batu-batu cadas. Ya, batu-batu cadas belakangnya. Yang terbuka itu cuma daerah sepanjang kurang lebih 8 kilo. Nah, inilah yang dibuat paritnya, yang dibuat parit. Karena musuh nggak mungkin nyerang dari belakang, dari samping kanan kiri nggak mungkin, cuma dari depan yang bisa. Depan inilah, jadi paritnya itu nggak ngelilingin Madinah, enggak, cuma sekitar sepanjang 8 km. Itu suatu daerah yang terbuka, ya, yang sangat terbuka, yang pasti mungkin kalau menyerang Madinah harus dari situ. Dari daerah lainnya nggak bisa, dari wilayah sisi lainnya, karena ada terdiri dari gunung-gunung batu-batu cadas maupun hamparan kebun kurma yang luas. Inilah yang disebut handaknya atau paritnya. Kurang lebih sepanjang 8 km. Lebarnya ada yang mengatakan 15 meter, tapi hadis yang lebih sahih 7 meter. Ya, dalamnya ada yang bilang 15 meter, tapi ada lagi hadis yang lebih sahih 5 meter. 5 meter itu semana ya? Ada nggak setinggi itu Pak? 5 meter. Atap? 5 meter keluar air, kan udah tinggi kan? Ya kalau kuda tenggelam ya pasti nggak bisa naik. Kayak gitu. Jadi intinya sih lebar dan dalamnya handak itu adalah kuda kalau lompat tidak bisa sampai, kalau tenggelam nggak bisa naik lagi. Jadi kurang lebih 7 meter lebarnya, dalamnya 5 meter. Ya. Itu paritnya, kurang lebih 8 kilometer. Nah, pemukiman Bani Quraidah ini letaknya di belakang. Di belakang, di depan kebun-kebun tadi. Sementara orang Madinah di depan. Ya. Jadi kalau kebayang kan, kalau Madinah di tengah-tengah, di depan kurang lebih 7.000 orang dari Quraisy, dari Bani Ghatafan, Qainuqa, Bani Nazir. Di belakang siap-siap dihantam oleh Bani Quraidah. Ini makanya disebut perang sekutu. Perang Ahzab. Jadi kalau ada yang bilang perang Ahzab, ada lagi bilang, wah salah itu perang sekutu. Padahal sama. Perang Ahzab itu sama dengan perang sekutu. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena pasukan yang menyerangnya adalah sekutu. Yang namanya sekutu kan lebih dari satu.
Kenapa lebih dari satu? Karena tadi ada Quraisy, Bani Ghatafan, ada Yahudi, Bani Qainuqa, ada Yahudi, Bani Nazir. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena Nabi menerapkan strategi membuat parit. Khandaq itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Ya, Khandaq itu Persia, artinya parit. Berapa panjang paritnya? Kurang lebih 8 km, lebar 7 meter, dalamnya 5 meter. Ya. Nah, Nabi begitu mendapat kabar dari intelijen Nabi bahwa pasukan kafir Quraisy sudah bergerak. Pasukan itu sudah bergerak, ya, ada yang dari Mekah, ada yang dari Ghatafan menuju Madinah. Jarak perjalanan antara Mekah ke Madinah itu kurang lebih 6 hari sampai 7 hari. Jarak perjalanan. Berarti ketika diputuskan musyawarah pada hari itu bahwa membuat Khandaq, berarti cuma punya waktu nggak nyampe sebulan, Pak. Waktunya berapa? Ya 6 hari, 7 hari tadi. Jadi membuat parit sepanjang 8 km, kurang lebih 8 kilo, lebar 7 meter, dalam 5 meter, hanya dalam waktu maksimal 7 hari. Kenapa? Karena ya kalau sudah lebih dari 7 hari udah keburu masuk. Dengan kondisi medan pasir. Galinya bukan gali tanah, Pak. Kalau gali tanah mah sekali cangkul enak gitu kan. Ini galinya gali pasir, nggak bisa pakai cangkul, pakai skop. Ya, kembali lagi bayangin. Ya. Oh itu iya bisa jadi kayak Tangkuban Perahu, Borobudur gitu kan ya. Atau kayak Nabi Sulaiman mungkin ya, memindahkan singgasana Bilqis hanya dalam sekejap mata gitu kan, kayak gitu. Nah, wa'alam, mungkin malaikat turut serta wa'alam. Tapi yang jelas Nabi mengumpulkan 1.000 orang laki-laki yang dari kaum muslimin. Perintah Nabi pada saat itu adalah tidak boleh pulang ke rumah. 1.000 laki-laki sahabat Nabi ini tinggalnya di Khandaq, di parit itu. 1.000 orang ini. Mereka dibagi per 100 meter 10 orang. Ya, jadi ada sepanjang 100 meter 10 orang, 100 meter 10 orang, 100 meter 10 orang. Jadi Nabi membuat strategi seperti itu. Tapi jangan lupa di Madinah sendiri ada juga golongan orang-orang munafik. Jumlahnya nggak banyak, paling sekitar 20 sampai 30 orang. Tapi orang ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Pengaruh gosip, Pak. Ya, gosip ini kan melemahkan semangat gosip. Ya, ketika lagi pada semangat kumpul, tiba-tiba orang munafik ini kan, wah kita ini kayaknya lebih ini harus jaga orang di rumah, harus jaga rumah. Kita ini nggak mungkin cuman diam saja di masjid, harus ada harus bekerja, harus ini. Mempengaruhi, bikin kabar buruk. Akhirnya kan ada yang terpengaruh semua gitu kan seperti itu. Ini orang munafik, kelihatan Islam tapi dia membenci Islam. Ya. Dibilang dia musuh Islam, orang Islam bersyahadat, tapi dia benci banget pada Islam. Ini orang munafik, nggak jelas. Ya. Kalau Yahudi jelas, dia memang nggak Islam gitu. Quraisy jelas nggak Islam. Tapi kalau munafik Islam, tapi musuh Islam. Nah, jadi Nabi membuat strategi tiap 100 meter 10 sahabat. Berarti ada kurang lebih ada 100 kelompok untuk membangun parit paling lama kurang lebih 6 hari. Makannya bagaimana? Makannya jangan seperti kita mikir orang tukang zaman sekarang, Pak. Jam 7 datang, nanti jam 9 ngopi gitu kan, merokok, nanti ada kue, jam 12 istirahat. Jam 1 masuk lagi nanti makan siang, nanti ada break time gitu kan. Kita aja kalau rapat di hotel kan kadang gitu kan, ada coffee break gitu kan. Coffee break 2 kali bayangin, Pak. Kayak gitu. Betul Pak Haji Aroni ya? Coffee break 2 kali kalau kita rapat-rapat di hotel ya. Kan sering PNS itu kan rapat di hotel gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi ini kita jangan bayangin makannya seperti itu. Ini riwayat dikatakan makannya itu adalah mereka 1 biji kurma, terus tangan jari ini dicelupkan ke minyak zaitun. Minyak zaitun kan basah. Tepung terigu diamparkan, terus yang tangan basah kena minyak zaitun ini dicelupkan ke tepung terigu. Yang nempel itulah rezekinya mereka buat makan. Satu celupan. Ditambah 1 kurma. Ya
Allah katanya Allah yang mengenyangkan, bukan makanan yang mengenyangkan. Allah yang mengenyangkan. Makanya nggak heran ketika pembangunan Khandaq itu banyak para sahabat yang sabuknya terdiri dari batu, Pak. Batu. Kenapa? Ganjel nahan lapar. Ya, ada yang batunya 3, ada yang batunya 4. Itu penderitaan para sahabat ketika pada saat perang Khandaq. Ya, gali parit. Maka untuk menyemangati mereka saling memberi semangat, para sahabat ini banyak yang bersyair, membuat syair. Ya, syairnya tentang puji-pujian terhadap Nabi SAW. Nabi mendiamkan, ya, tidak melarang, ya, tapi tidak ikut serta. Nabi itu tidak bisa bersyair. Kenapa? Karena kalau Nabi bersyair khawatir campur mana syair, mana hadis. Ya, Nabi nggak bersyair, Nabi nggak bisa membuat syair. Tapi para sahabat banyak membuat syair pada saat perang Khandaq, memuji-muji Nabi. Nabi tersenyum mendiamkan. Makanya syair itu boleh silakan bikin syair, tapi syair yang memberikan semangat untuk beragama, bukan syair yang jorok. Kalau syair-syair yang jorok atau lagu-lagu yang jorok malah itu haram hukumnya. Apa lagu yang jorok? Cinta Satu Malam ya. Itu kan zina, Pak, Cinta Satu Malam gitu kan. Ya. Cinta Satu Malam, ada indahnya selingkuhan gitu kan. Itu jorok itu, Pak. Kalau kayak gitu itu haram itu. Ya, indahnya selingkuhan atau cinta lama bersemi kembali gitu kan. Itu haram. Tapi kalau misalkan kayak Islam rahmatan lil alamin, lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita gitu kan untuk beragama, untuk beramal, itu bagus malah. Ya, karena syair-syair itu pun ketika perang Khandaq Nabi mendiamkan. Ya, kalau Nabi mendiamkan berarti kan boleh, silakan. Kayak gitu. Nah, jadi itu pada saat perang Khandaq. Sampai-sampai suatu saat terjadi peristiwa, ada satu sahabat yang menggali parit, tiba-tiba ada batu. Kan pakai lembing, Pak. Kita ada batu pakai lembing. Nggak bisa dibuka batunya, nggak pecah-pecah. Maka Nabi SAW bilang, sini biar saya yang memecah batu itu. Maka ketika pukulan pertama, keluar api. Maka kata Nabi, saya melihat singgah-singgasana di Romawi. Ya, melihat singgah-sana Romawi. Pukulan kedua kata Nabi, melihat kilauan cahaya putih, istana putihnya Kisra. Kira-kira Pak, kalau pada saat itu kita ada di sana, kita makan aja susah. Makan aja susah, Pak, bayangin. Makan aja celupin pakai celupan minyak zaitun. Kurma cuma satu, keadaan lagi susah. Lagi diserang oleh kumpulan pasukan sekutu. Tiba-tiba Nabi pimpinan kita bilang, Mekah, Pak, Romawi mau ditaklukkan. Oh, zaman sekarang lah kita ini lagi susah. Terus nanti pimpinan kita bilang, Uni Soviet nanti kita taklukkan. Cina kita taklukkan, Amerika kita taklukkan. Kira-kira percaya nggak, Pak? Kita aja makan aja sehari, kadang-kadang nggak makan, kadang-kadang makan gitu. Kondisinya, percaya nggak, Pak Nasir? Ya kan ibaratnya kan orang mimpi. Tapi kata sahabat, sahabat nggak bilang, nggak meragukan. Kalau pertanyaannya gini, emang bener Nabi kita mau menang mereka? Itu kan ragu, Pak. Tapi kalau pertanyaan sahabat lain lagi. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Mereka yakin, cuman menanyakan kapan waktunya. Jadi sahabat itu apa yang Nabi katakan, yakin 100%. Nah, itu peristiwa kenapa terjadinya perang Khandaq. Sudah setengah jam. Cukup dulu ya? Cukup dulu, setengah jam. Udah jam 5.35, setengah jam. Kita batasi setiap setengah jam aja. Ya, jadi ini belum mulai perangnya, Pak. Belum mulai perangnya. Masih lama. Ya. Ini karena kita perangnya nggak selesai-selesai. Kemarin bicara pra kan? Kemarin terjadi, kita bicara pra. Kenapa terjadinya perang Khandaq? Ditanya lagi hari ini, nggak hafal lagi kita. Akhirnya diulang lagi kan. Jadi inti yang kedua ini bagaimana perang Khandaq ini? Ya.
Baru persiapannya. Kemarin kan kenapa terjadinya perang Khandaq? Nah, hari ini persiapannya. Nah, insya Allah berikutnya baru perangnya. Setelah nanti perangnya, baru nanti kesimpulannya apa. Jadi untuk satu perang ini kita butuh 4 kali pertemuan, Pak. 4 SKS lah. Kayak gitu. 4 SKS supaya ceritanya panjang. Ya, karena kalau kita dengar di sejarah kan zaman perang Khandaq terjadi tahun sekian, korbannya sekian gitu kan. Tapi ini kita bicara dari mulai kenapa terjadinya perang, apa yang terjadi, apa, sehingga kita lebih detail bicaranya. Ya, sama dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah, bukan Mu'tah ya. Kalau Mu'tah itu kawin kontrak. Perang Mu'tah, ada Mu'tah, ada Mu'tah. Kalau Mu'tah adalah kawin kontrak. Kalau Mu'tah itu perang terjadi pada zaman Nabi. Tapi disebutnya bukan Ghazwah, tapi Ma'rakah. Kenapa perang Mu'tah disebut Ma'rakah? Karena Nabi nggak ikut. Tapi Nabi masih hidup. Ya, perang Mu'tah itu Nabi mengutus 3 jenderal. 1 Zaid bin Harisah. Kata Nabi, jika Zaid bin Harisah wafat, maka diganti Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka diganti Abu Ubaidah al-Jarrah. Kalau Abu Ubaidah al-Jarrah wafat, maka musyawarah kalah kalian. Siapa yang mau menjadi ini? Ya, jadi nanti kita cerita lagi, insya Allah. Jadi kita cerita-cerita sirah aja. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi tambah wawasan. Kita bersambung untuk besok. Insya Allah berikutnya adalah tentang bagaimana jalannya terjadinya peristiwa peperangan Khandaq yang kurang lebih itu 40 hari Pak terjadinya. Madinah dikepung selama 40 hari. Ya. Kita to be continue. Bismillah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad.